kali ini aku bakal ceritain tentang gimana pengalaman aku pas pertama kali pindah ke India, apa aja yang aku alamin, perbedaan apa aja yang aku lihat sampai sejauh ini. Aku udah tinggal di sini udah 8 bulan lebih, dari bulan September 2019 aku pindah sampai sekarang. Teman-teman, aku bakal ceritain ke kalian apa aja sih perbedaan yang aku lihat selama aku di sini sesuai dengan pengalaman aku dan di daerah tempat aku tinggal, perbedaannya apa aja sama budaya-budaya di Indonesia, kebiasaan orang di Indonesia, ataupun cuacanya, makanannya, dan segala macam aku bakal ceritain ke kalian di video ini. Oke, dimulai dari yang pertama. Orang di sini itu memulai harinya dengan lambat dan menyelesaikan harinya dengan lambat juga. Beda banget sama kita di Indonesia yang semuanya tuh pagi-pagi udah dibuka, pagi-pagi udah dimulai gitu, kayak pekerjaan kantor jam 8 pagi udah buka gitu kan. Kalau di sini pengalaman aku ya teman-teman, aku pas pertama kali ke sini, aku dan Syabar mau keluar. Nah, malamnya itu Syabar cerita ke aku, besok pagi kita mau keluar pagi-pagi, besok bangun pagi ya katanya. Terus besok paginya tuh aku bangun lah kan, jam 6-an aku udah bangun dan aku siap-siap, setengah 7 aku udah selesai. Setengah 7 itu aku keluar kamar dan aku lihat kok nggak ada siapa-siapa gitu, kayak masih sepi banget gitu. Kayaknya orang-orang semuanya masih pada tidur gitu loh. Dan aku ngerasa katanya mau pergi pagi-pagi kok belum pada bangun gitu loh. Nah, setelah jam 9-an gitu, Syabar bangun dan dia bilang, kamu ngapain tadi bangun pagi banget? Karena aku ceritakan ke dia, aku bangun pagi, kok kamu belum bangun? Dia bilang, kenapa pagi banget bangunnya? Ya itu pagi, menurut aku itu pagi kan, pagi-pagi. Kalau di sini itu enggak, katanya kalau pagi itu kayak jam 8, itu namanya pagi banget. Kalau jam 9, jam 10 itu masih pagi di sini tuh, teman-teman. Jadi kayak lebih lambat dari kita. Itu sarapan orang sini juga lambat, kayak jam 10, jam 11 baru sarapan gitu. Terus makan siangnya juga telat. Jam 2, jam 3 baru makan siang. Terus makan malamnya kayak jam 9, jam 10 malam itu baru makan malam, teman-teman. Begitu orang di sini tuh. Dan juga toko-toko kayak warung-warung gitu sebelum jam 10 itu mereka nggak akan buka, ataupun kebanyakan warung kayak gitu, warung, mall, counter. Kalau kita kan kayak mall doang ya yang jam 10 baru buka. Nah, warung-warung kebanyakan jam 8, jam 9-an udah buka kan teman-teman. Nah, kalau di sini belum. Jam 10 itu mereka baru mulai buka toko gitu. Nah, perkantoran juga kebanyakan mereka paling cepet kayaknya jam 9 mereka mulai kerja. Terus ada juga yang jam 11 gitu baru masuk kantor gitu. Di sini lebih lambat teman-teman. Jadi enak ya. Nah, yang selanjutnya, orang di sini itu mereka lebih suka minum teh daripada minum kopi. Sepengalaman aku teman-teman, orang-orang itu minum teh itu kebanyakan bapak-bapak, kayak cowok-cowok ngeteh, mereka itu ngeteh. Dan tehnya itu bukan teh yang biasa kita minum di Indonesia ya teman-teman, bukan teh yang bening yang kalau di sini namanya teh hitam, orang di sini bilangnya black tea. Kita sukanya kayak begitu. Dan kita juga suka ada budaya ngopi. Kalau di kita, kalau bapak-bapak kan cowok-cowok sukanya ngopi, ataupun cewek-cewek ada juga yang suka ngopi, termasuk aku suka ngopi kan orangnya. Kalau di sini tuh orang ngeteh itu bener-bener ada waktu-waktunya juga mereka ngeteh. Kayak papa mertua aku, beliau suka ngeteh pagi dan sore sebelum sarapan dan sore setelah makan siang. Mereka itu tehnya itu beda teman-teman. Tehnya tuh kayak ada susunya, direbus gitu, teh direbus sama susu. Nah, begitu teh mereka di sini. Jadi kayak teh susu gitu, teman-teman. Dan juga ada berbagai macam teh di sini. Chai ilaichi chai, cardamom chai, ginger chai gitu. Ada banyak lah macamnya tehnya di sini. Dan mereka itu minumnya tuh pakai gelas yang super kecil. Menurut aku itu gelasnya nggak tehnya itu nggak nyampe ke perut, paling cuma sampai tenggorokan menurut aku, karena mereka kayak kecil banget gitu loh teman-teman. Tehnya tuh kayak sekali minum langsung habis gitu. Aku juga nggak tahu kenapa mereka suka minum teh dengan gelas yang kecil banget, tapi sering mereka minumnya tuh sering, nggak cuma sekali sehari gitu. Dan mereka bilangnya itu cutting chai. Dan di sini tuh ada juga sejenis toko teh yang mirip-mirip konsepnya sama Starbucks teman-teman. Ada namanya Chayos.
dan dia itu kayak Starbucks gitu modelnya, dan banyak juga cabangnya di sini. Di sini tuh aku rasa tempat kayak begitu lebih terkenal daripada Starbucks, karena yang aku rasa ya teman-teman, sepengalaman aku di Starbucks itu orang-orang lokal nggak terlalu banyak nongkrong, nggak terlalu sering nongkrong di Starbucks. Yang aku lihat itu kayak orang-orang luar, kayak foreigner yang di India, yang lagi ke India atau yang tinggal di sini, mereka lebih suka ke Starbucks. Dan orang-orang lokal aku rasa nggak terlalu suka ke Starbucks nongkrong gitu, ngopi gitu, karena kan mereka lebih sukanya ngeteh gitu kan. Dan yang selanjutnya teman-teman, orang-orang di sini itu suka makan roti daripada makan nasi. Bukan berarti mereka nggak makan nasi sama sekali ya, tapi mereka lebih suka makan roti daripada makan nasi. Khususnya itu di India bagian barat dan bagian utara, itu orang-orangnya lebih pilih makan roti daripada makan nasi. Nah, rotinya itu bukan roti yang kayak kita ya teman-teman, kayak roti manis, kayak roti sari roti gitu, bukan yang itu, tapi rotinya kayak chapati, naan, tandoori roti gitu, paratha gitu. Mereka suka makan yang itu. Nah, tapi teman-teman, di India bagian timur dan bagian selatan itu katanya orang-orangnya lebih milih makan nasi daripada makan roti. Setahu aku begitu ya. Tapi di bagian utara sama bagian barat itu lebih milih makan roti gitu. Yang selanjutnya itu kari. Di mana-mana, di restoran-restoran India pasti ada kari-karian. Nah, di masakan kita sehari-hari di rumah gitu, mama suka bikin kari-karian setiap hari. Kayak kari itu adalah hal yang wajib gitu loh. Kalau misalnya nggak ada kari itu nggak enak kali ya makannya. Kayak kalau kayak kita kan orang-orangnya suka makan sambal, kalau nggak ada sambal nggak nyes gitu, kayak gitu mungkin ya. Jadi tiap hari itu harus ada kari-karian makanannya. Yang selanjutnya, yang pertama kali bikin aku kaget banget pas pertama kali ke India itu bener-bener berisik banget teman-teman. Klakson di mana-mana, bener banget kata teman-teman, itu klaksonnya nggak berhenti kecuali saat ini, saat lockdown itu bener-bener damai banget, nggak ada klakson sama sekali. Dan ini bener-bener enak banget didengarnya teman-teman, kayak damai gitu suasananya, nggak ada klakson. Tapi kalau hari-hari biasa jangan harap klakson itu berhenti. Kayak aku lihat sign kayak gini banyak banget di taksi, truk, dan rickshaw di India. Mungkin tradisi nyetir mereka kayak gini kali ya di sini. Pusing gitu loh kalau nggak terbiasa, benar-benar pusing banget, berisik banget. Dan juga di sini kan rame banget teman-teman, karena populasinya emang banyak, terutama di Mumbai itu rame banget, dan juga klakson di mana-mana, nggak berhenti. Welcome to the honking capital of the world. Here, people honk even when the signal is red. Maybe they think that by honking, they can make the signal turn green faster. Dan kalau di sini tuh teman-teman, macetnya benar-benar parah. Kalau misalnya lagi macet-macetnya ya, itu parahnya itu teman-teman, nggak beraturan macetnya itu, nggak kayak kita di Jakarta. Kita juga macet kan, juga kebanyakan jalan-jalanan juga macet. Tapi kayak orang-orang di Jakarta tuh kurasa lebih sabar kalau menghadapi macet itu. Mereka nggak klakson terus, mereka juga teratur macetnya, lebih terorganize gitu, depan belakang mobil gitu. Kalau di sini tuh kayak dari sisi sini, sisi sana mobil juga ada, motor juga ada, bajai juga ada gitu, kayak nggak beraturan banget kalau di sini macetnya. Itu bikin pusing banget kalau pas pertama kali kesini dan belum terbiasa ya teman-teman. Yang selanjutnya itu tentang bioskop di India, terutama di Mumbai teman-teman. Itu setahu aku di mall, bioskop itu nggak harus di mall. Di dalam mall itu juga ada bioskop sih, tapi bioskop yang kayak terkenal doang, kayak Inox, Cinemax, terus PVR. Di mall-mall itu aku sering lihat. Tapi kalau di luar mall itu ada banyak banget bioskop tersebar di mana-mana. Kayak misalnya nih, kayak ada di perkantoran, gedung perkantoran, di sini di bawahnya ada bioskop, kayak apartemen di bawahnya ada bioskop. Dan itu cuman bioskop doang teman-teman, gak ada yang lain gitu. Kayak kalau di sini tuh katanya ya teman-teman, kalau misalnya ada bioskop dan ada bangunan yang ada bioskopnya, dan mereka mau merenovasi bangunan itu menjadi sesuatu hal yang lain seperti perkantoran, mau dibikin apartemen atau mau bikin hal lain, itu mereka harus tetap membiarkan ada satu bioskop di situ. Kayak mereka menghancurkan bangunan itu, tapi mereka harus membangun
bioskop di sana, kayak nggak boleh nggak ada gitu loh, harus ada bioskop sebagaimana mestinya. Walaupun cuman ada satu ruangan teater, tapi tetap harus ada bioskop teman-teman, harus kayak begitu katanya ya. Dan memang benar-benar ada di sini kayak gitu. Nah, jadi nggak perlu ke mall kalau mau nonton bioskop teman-teman. Dan juga di bioskop di sini itu jarang banget ada subtitle film-film India yang aku lihat ya, yang sepengalaman aku jarang banget ada subtitle, bahkan nggak pernah aku ngelihat ada subtitle film Hindi di sini tuh. Jadi aku bingung kalau misalnya nonton itu gimana kalau ke bioskop nggak ada subtitlenya. Itu kan buang-buang waktu doang nonton tapi nggak ngerti gitu kan. Kadang aku juga sedih ada film baru keluar gitu kan, Syabar mau nonton di bioskop tapi akunya nggak ngerti itu film itu gimana nantinya, jadi kan nggak banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ada film baru, film Bollywood gitu kan, kita tunggu dulu film itu rilis dan udah lama-lama rilis itu kita nonton di rumah, kita nonton di Netflix atau kita nonton di website mana yang ada subtitle bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi di sini tuh nggak ada subtitlenya kalau di bioskop, kalau nonton film India teman-teman. Dan juga kebanyakan di bioskop-bioskop itu sebelum filmnya dimulai, setelah ada iklan-iklannya gitu kan, akan ada lagu kebangsaan kayak beberapa menit gitu diputar, dan seluruh penonton itu harus berdiri sebagai kayak rasa respect ke negaranya gitu. Kayak kalau ada lagu kebangsaan itu kita harus berdiri gitu loh. Kayak di sini tuh juga lagu kebangsaan itu nggak bisa diputar dan dinyanyikan dengan sembarangan gitu. Kayak orang-orang di sini tuh rasa nasionalismenya lebih tinggi aku rasa teman-teman. Jadi kalau ada lagu kebangsaan itu mereka benar-benar harus dengan penuh respect gitu loh, kayak menghargai lagu kebangsaan itu, harus berdiri, harus nunduk gitu. Ada yang kayak gitu juga. Yang selanjutnya yaitu di sini tuh banyak banget yang namanya restoran pure veg restoran. Jadi tuh kayak di sini itu orang-orang banyak yang vegetarian teman-teman, terutama yang Hindu itu banyak banget yang vegetarian. Dan juga sebagian orang yang vegetarian itu mereka kadang ada yang strict dan mereka benar-benar nggak mau masuk ke restoran yang menjual makanan yang tidak vegetarian juga. Jadi mereka lebih memilih ke restoran yang pure veg, yang benar-benar hanya menyajikan makanan vegetarian. Kalau misalnya mereka pergi ke makanan yang non veg dan veg menjual dua macam makanan tersebut, dia ngiranya nanti alat-alatnya itu yang buat masak itu juga dipakai buat yang non vegetarian food. Jadi mereka lebih suka yang ke pure veg restaurant. Dan juga teman-teman, aku punya pengalaman, aku dan Syabar sama teman dekatnya kita pergi makan siang itu sama istrinya juga. Nah pas itu kita pergi ke restoran yang pure veg restaurant, dan aku kaget banget karena mereka itu lebih strict banget soal makanan. Mereka itu kayak nggak makan makanan yang berasal dari bawah tanah teman-teman, yang kayak tanaman itu berasal dari bawah tanah, misalnya kayak ubi, singkong gitu kan, growingnya itu di bawah tanah kan, makanan itu berasal dari bawah tanah. Benar-benar nggak boleh kayak bawang-bawangan juga kan dari bawah tanah, kacang-kacangan dari bawah tanah, yang itu dimana makanan itu ada akarnya. Mereka nggak akan makan makanan yang berasal dari bawah tanah dan yang ada akarnya gitu. Dan juga mereka nggak makan daging-dagingan, dan juga mereka nggak minum minuman beralkohol sama sekali, karena itu kayak minuman yang difermentasi dan makanan yang difermentasi itu katanya membunuh banyak banget mikroorganisme, dan itu mereka nggak bisa makan. Dan juga makanan yang berasal dari bawah tanah dan ada akarnya itu mereka bilang itu satu badan yang mengandung banyak badan gitu. Kalau nggak salah itu namanya Anantkai, yang artinya one body many lives, kayak satu tumbuhan doang itu bisa menghasilkan banyak-banyak lagi tumbuhan yang lainnya karena dia ada akarnya gitu kan. Jadi mereka nggak makan itu teman-teman, dan mereka itu ternyata berasal dari Jain.